Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama Mas Panggi selaku pengrajin bambu. Gitu. Dengan tema kita inovasi bambu, Mas. Ya, gitu kan. Inovasi ya, maksudnya kita lihat bambu biasanya kan digunakan mungkin untuk pagar, untuk gitu. pagar, Ya. benar gitu kan, lebih ke alat-alat fungsional gitu ya, betul. kayak gitu. Sedangkan Mas Panggi sekarang inovasinya sebagai kerajinan. Nah, gitu. Selama mungkin Mas Panggi fokus mungkin belajar dari awal 2017 dan fokusnya mungkin di tahun 2000. Untuk fokusnya banyak perjalanan ya Mas. Banyak perjalanan. Iya, boleh diceritain tuh perjalanannya apa? Oke, boleh. Jadi Gitu. waktu itu dari 2017 akhir itu saya mulai itu tadi yang diawali dengan pelatihan. Terus di 2019 itu lagi naik daunnya, lagi terasa enak. Itu waktu itu saya banyak orderan berarti ya? Banyak orderan terus kayak ngerasa oh ini loh kayak dibutuhkan seperti itu. Iya. Setelah itu saya diminta untuk mengisi di stand tabot, tapi mulai dari pembuatan stand itu. Jadi waktu itu setelah sibuk dari acara desa, waktu itu acara 17 Agustus, habis itu langsung lembur buat stand segala macam. Jadi di situ pas di tabot itu malah saya kecelakaan. Seperti itu. Kecelakaan kenapa? Saya jatuh dari batang kelapa waktu itu. 2019. 2019. Itu untuk perjalanan yang kerajinan ini kan lagi cedera kah tubuhnya? Cederanya agak lumayan, jadi kurang lebih 1 tahun yang 8 bulan nggak bisa bergerak, terus 1 tahunnya baru mulai bisa berangsur sembuh. Sorry, berarti 8 bulan itu stay di tempat tidur. Misalkan gerak hanya sedikit-sedikit seperti itu sih. Selalu harus dibantu seperti itu 8 bulan itu. Jadi ya mungkin namanya itu perjalanan ya, musibah juga ya, musibahnya ya gitu. Padahal waktu itu lagi di stand tabot tuh lagi rame-ramenya, lagi jaga stand juga kan. Itu baru hari kedua tabot, jadi nggak sampai selesai ikut penutupan seperti itu sih. Tabot tuh kan lebih kurang 10 hari 10 hari kan. 10 hari. Bahkan event orang-orang jualannya kan bisa sampai 14 hari. Iya betul. Gitu kan, gitu. Ini baru malam ketiga. Harusnya pasarnya banyak ya, mungkin karena musibah tadi harus istirahat. Iya, mungkin yang kerajinan tetap dipajang, tapi kan kalau ada yang pesan saya nggak bisa buatkan waktu itu. Nggak kepikiran ke sana, memang saya juga kayak sadar terang nggak seperti itu waktu itu kan. Jadi udah lepas aja. Lama prosesnya, setahun sampai 2020-an ya. 2020-an mulai. Berarti vakum semua ya itu? Vakum semua itu. Nggak ada bantuan dari misalnya tim yang lain, kan orang-orang yang biasa bantu. Waktu itu saya belum ada yang bantu. Pure dari sendiri ya? Sendiri waktu itu. Karena padahal ada teman yang ikut pelatihan kan, tapi kan beda dia juga waktu itu. Pas setelah pelatihan itu dia kuliah ke Jogja. Jadi saya waktu itu memang benar-benar sendirian. Jadi belum ada yang bisa bantu. Nah setelah itu vakum lama akhirnya setelah itu. Setelah vakum kayak gimana nih lanjutan ceritanya? Setelah vakum itu pas udah mulai sembuh kan saya coba lagi kan untuk kerajinan ini. Pas itu baru mulai penyakit sedunia kita sampai dong, yang COVID itu ya. COVID-19 ya. Itu sampai 2021-an lah ya. Terpaksa istirahat lagi tuh. Istirahat lagi. Banyak banget nih istirahatnya ya. Iya betul. Gitu. Karena waktu itu saya juga ngalami kayak ekonomi paling sulit waktu itu. Sampai pas lebaran saya kayak nggak punya apa-apa kayak gitu kan. Kayak itu mungkin tahun tersedih waktu itu ya. Berdampak banget ya. Berdampak banget waktu itu. Untuk kehidupan Mas Panggi. Iya, waktu itu memang kayak bener-bener terasa. Mungkin uang juga habis untuk biaya pengobatan yang jatuh tadi. Terus memang nggak bisa kerja segala macam. Nah itu dampaknya sangat luar biasa di tahun 2020 itu yang mungkin tahun-tahun tersedih untuk perjalanan hidup ya. Iya. Terus mulai beranjak lagi mungkin tuh titik balik lah gitu. Titik balik tuh di 2021 memang yang saya jatuh juga udah sembuh. Memang walaupun belum 100% waktu itu ya. Jadi saya juga udah bisa waktu itu karena pasar kan pasti hilang ya. Karena setelah vakumnya lama ya. Karena mungkin mana nih Mas Panggi itu nggak ada lagi ngepost atau apa. Iya, itu vakumnya lama. Jadi sambil nunggu pasar itu saya coba waktu itu ya kerja, ikut nguli segala macam seperti itu sih. Jadi kita cari kerjaan apalah yang penting untuk bertahan untuk bertahan waktu itu. Yang penting
yang penting dapur ngebul lah gitu ya, istilahnya gitu lah ya. Dulu lah gitu. Okay. Nah setelah itu berjalannya waktu juga kerajinan tetap, pas lagi nggak kerja di luar itu saya coba buat kerajinan gitu. Akhirnya dari pemerintah juga ikut mendukung, akhirnya diikutkan event, akhirnya berkembang lagi sekarang gitu. Kalau dari Mas Panggi melihat bahwa kerajinan, maksudnya orang-orang turun ke dunia seni atau pengrajin gitu, bisa nggak menjamin kehidupan? Kalau untuk menjamin kehidupan mungkin kalau di Bengkulu ini tergantung apa yang kita buat sih Mas ya. Kalau untuk menjamin 100% namanya kita lihat dulu gengsi kita seperti apa dulu ya Mas ya. Kalau gengsi kita tinggi mungkin belum mencukupi, tapi kalau untuk kehidupan, untuk makan segala macam itu mungkin masih bisa Mas. Bisa ya? Iya, kalau untuk masih, saya kan masih kecil-kecilan ya Mas ya, belum terlalu yang booming seperti itu ya. Jadi tapi ada nggak ide yang memang wah ini kayaknya menjanjikan nih, pengen fokus di sini? Kalau benar-benar nanti punya tim, punya marketingnya, atau mungkin bahkan ada investor mungkin yang nanti bakal ini. Kalau itu memang saya selalu berusahanya inginnya ke arah situ. Saya nggak pengen saya sendiri yang merasakan kerajinan ini dari hasil bambu ini. Saya pengen kalau bisa dari desa saya atau lingkungan-lingkungan itu mau ikut merasakan seperti itu sih. Jadi saya ingin melatih yang lain-lain. Saya nggak takut tuh nanti pas udah dilatih mereka nyaingi segala macam, enggak. Tapi kalau bisa mereka ikut berkembang juga, nanti siapa tahu saya ajarinnya bambu, tiba-tiba mereka menciptakan yang lain gitu. Karena kadang tergugahnya di situ ya. Jadi itu yang saya inginkan sekarang. Jadi saya pengen desa saya nanti terkenal, oh ini loh kalau bambu dari sana gitu. Terus identiknya ada ya dari sana, itu yang lagi saya kejar kan. Jadi semua pihak juga mendukung, jadi itu yang membuat saya itu sekarang semangat untuk terus berinovasi untuk di kerajinan ini sih. Bahkan mungkin bisa menjadi educraft ya, maksudnya edukasi kreatif ya gitu kan. Iya betul. Gitu. Bisa ngajarin juga nanti di kelas anak-anak kayak gitu kan. Kalau gitu itu sebenarnya udah ada beberapa waktu itu pemerintahan, tapi waktu itu kan dari anak SD ya. Jadi saya bukannya menolak rezeki atau apa. Kalau anak SD kan saya takutnya itu kan menggunakan benda tajam. Nah, jadi resikonya tinggi juga ya. Tinggi. Jadi kalau untuk dari yang kecil tuh saya nggak menyarankan begitu kan. Jadi saya lebih ajarkan ke yang SMA minimal begitu sih. Jadi mereka udah lebih bisa berhati-hati seperti itu. Jadi cerita sedihnya mungkin itu ya. Betul. Up and down-nya perjalanan. Kalau ditanya apa yang paling berkesan ketika momen-momen apa saat menjalanin karir menjadi pengrajin bambu nih? Saat menjalani itu kalau untuk berkesannya waktu ikut pameran sebenarnya. Waktu apalagi pas pameran pertama ya, saya belum pernah ikut event sebesar itu. Saya diajak pemerintahan Bengkulu Tengah itu ke Jakarta, waktu itu event Apkasi waktu itu ya. Jadi di sana saya bisa ketemu kayak seluruh Indonesia. Jadi saya nggak perlu jalan-jalan keliling Indonesia, udah ketemu semua tuh. Jadi saking semangatnya saya tuh setiap stand saya datang itu. Setiap stand saya ini dari daerah mana, jadi tahu semua. Nah, gali itu kayak, nih ya, informasi bagaimana ya di sana seperti apa. Terus pokoknya dari Aceh ke Papua, Kalimantan segala macam saya datangi semua. Jadi dari situ yang kayak kesan ini loh, saya dari bambu bisa ke sini. Bukan karena yang lain. Jadi saya berpikirnya ini dari bambu seperti itu. Bisa kenal dari kayak se-Indonesia seperti itu. Itu yang kayak bahkan di event kan sebesar itu ya. Sebesar itu. Gitu. Berarti banyak juga kesan yang didapat saat selama event juga ya. Betul. Ditahan dulu ceritanya lagi Mas Panggi gitu ya. Nanti kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini.